Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khairiyah Eritonga. Saya mengajar di SD Negeri 10-20-50 Simangambat Julu, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024 pada LPTK IAIN Takengon, Aceh. Saat ini, saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai salah satu persyaratan dalam PPL dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, silakan rapikan bangkumu. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Terima kasih. Kalau ibu menanyakan kabar, kamu jawab alhamdulillah, luar biasa. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir? Mana si Ratu? Sakit. Semoga dia cepat sembuh. Oke, sebelum kita belajar, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya adalah siswa dapat menyebutkan nama-nama kitab dan nabi yang menerimanya. Kemudian siswa dapat menjelaskan makna beriman kepada kitab Allah. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, di mana minggu yang lalu kita sudah belajar Asmaul Husna. Asmaul Husna ada dalam kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah salah satu kitab Allah yang wajib diimani. Anak-anak semua pasti tahu Al-Quran kan? Membaca Al-Quran adalah contoh beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya? Apa bukti Al-Quran itu adalah kitab Allah? Nah, di sini kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah. Baiklah anak-anak, coba dengarkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah yang tahu di antara kita apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari sama-sama kita pahami materi berikut. A. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian B. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul yang menerimanya. Kitab-kitab
kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani ada 4. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina, Mesir pada abad 125 Masehi. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah, tata tauhid, dan hukum-hukum syariat. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. 4. Atau kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di 2 kota, yaitu kota Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Nah, untuk memudahkan kita pembelajaran ini, Ibu minta kamu buat dulu kelompok menjadi 2 kelompok. Ayo, silakan. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Sekarang kamu berdiskusi dengan menggunakan buku panduan, ya. Kamu buat dulu kelompok 1, bahas tentang pengertian beriman kepada kitab, dan 2 kitab, yaitu kitab Zabur dan kitab Taurat. Yang kelompok 2, kamu membahas tentang makna beriman kepada kitab Allah dan membahas tentang kitab Injil dan kitab Al-Quran. Udah? Paham? Paham. Sekarang silakan berdiskusi.
Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. 2. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di dua kota, yaitu kota Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini menembus tentang akidah, hukum syariah, muamalat, janji dan ancaman serta tarikh sejarah umat yang lampau. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 1, silakan bacakan diskusi kamu. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan diskusi kami. Pengertian kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina atau Mesir, abad 12 SM. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 SM di daerah Yerusalem atau Israel. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat. Ya, terima kasih kelompok 1. Berikan aplaus. Nah, kelompok 1 tadi mengatakan kitab itu ada dua yang dibahas, yaitu kitab Taurat dan kitab Zabur. Sedangkan kelompok 2 tadi ada kitab Injil sama Al-Quran. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah berdiskusi. Dari pelajaran kita ini, ada berapa kitab yang wajib diimani? 4. Ada 4. Kitab yang wajib diimani itu ada 4. 1 kitab Zabur, 2 kitab Taurat, 3 kitab Injil, dan 4 kitab Al-Quran. Baiklah anak-anak sekalian, ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Sudah paham itu? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah paham, nanti di minggu depan kita akan membahas tentang penerapan cerminan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi, untuk hari ini, tugas kamu di rumah, hafal nama-nama kitab dan nabi yang menerimanya. 4 kitab itu kamu hafal dan nabi yang menerimanya. Bisa? Bisa. Jadi cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita lebih paham apa itu kitab-kitab Allah. Kita cukupkan hari ini